Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadan wa ala ali sayyidina Muhammadan. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusri' bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari mimbar ini selaku khotib mengajak kepada kita semua tanpa kecuali, termasuk kepada diri kami pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekiannya
Apabila umur kita semakin bertambah, maka ketakwaan kita pun semakin meningkat. Sehingga di dalam hidup ini, apabila kita hendak meninggalkan dunia yang fana ini, kita mendapatkan husnul khotimah, yakni akhir kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang sangat penting kita perhatikan dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk ibadah kepada Allah, bahkan usaha atau pekerjaan yang kita laksanakan untuk mendapatkan dunia supaya memperoleh hasil yang memuaskan, tentu kita laksanakan dengan mengikut sertakan hati. Artinya kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya pekerjaan kita itu mendapatkan hasil. Begitu juga tentang ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, bayar zakat, naik haji dan lain-lain sebagainya. Agar kita mendapatkan hasil, supaya amal kita itu sukses, ada beberapa hal, kata ulama hikmah, yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan amal tersebut. Pertama yang harus adalah pengertian yang dapat membetulkan amal. Artinya kita harus paham dengan apa yang kita perbuat. Ibarat sholat, pengertian yang dapat membetulkan amal ibadah sholat kita itu. Apa itu? Yaitu tidak terlepas daripada ilmu. Maka kalau kita menginginkan sholat kita itu bermanfaat, berhasil, sukses, yang pertama adalah untuk memahami ilmu tentang sholat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita laksanakan adalah pengaturan niat. Karena di dalam sholat, niat itu menjadi rukun. Artinya niat harus disertakan di awal-awal kita melaksanakan perbuatan itu. Contohnya sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Makanya niat itu harus dimulai dari takbir serentak. Kalau ada orang berniat sebelum takbir, berarti niatnya itu tidak sah. Atau kalau ada orang berniat waktu salam ataupun di tengah-tengah tidak diawali di takbiratul ihram, maka niatnya itu tidak sah. Kalau niat tidak sah, niat ini adalah menjadi rukun di dalam sholat, berarti otomatis sholatnya pun tidak sah. Ini yang kedua. Yang ketiga yang harus kita perhatikan, yang harus kita laksanakan supaya amal itu berhasil, sabar dalam melaksanakan. Untuk mendapatkan ikhlas, setiap amal harus dilaksanakan penuh kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran di dalam beramal, berarti tidak dapat ikhlas. Nah ini, apa itu kesabaran? Umpamanya kita beribadah, beramal, bonok ibain imumi pandoana, sabar. Kalau tidak sabar tidak ada ikhlas. Ketika kita sedang tahlilan,
hari buku milas kono ibarat kemaruban tahlili sabar dalam melaksanakan amal. Ini merupakan kunci keberhasilan dalam beramal. Yang terakhir, ini yang paling penting kita perhatikan di antara yang 40, yaitu ikhlas di dalam menjalankan amal ibadah kita itu tidak dikarenakan dengan sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal, sholat, puasa, naik haji, umroh, sedekah dan lain-lain menjadi syarat utama diterimanya amal kita itu harus dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat nanti. Banyak firman-firman Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang menekankan kepada kita supaya kita beramal dengan ikhlas. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan nanti di akhirat akan kami perlihatkan kepada mereka amal-amal yang mereka perbuat. Kalau amal itu tidak ikhlas, akan kami buatlah amal mereka itu seperti debu-debu yang bertebar. Kita capek saja karena tidak ikhlas. Dan juga di ayat yang lain, di surah Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi, jelas Allah nyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrif bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang menginginkan agar berjumpa dengan Rabb-Nya nanti di akhirat, falyamal, hendaklah dia melaksanakan amal soleh dan tidak mensekutukan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci daripada keberhasilan amal, yaitu ikhlas. Dan juga di beberapa ayat yang lain, memang saudara kaum muslimin, umpamanya kita sholat, kita puasa, kita naik haji, tujuan kita bukan karena Allah, entah karena didorong keduniaan. Kita sholat, hati pasmar kunjung ke tulang nibah, sembahyang tulang. Apakah itu berhasil di dunia? Bisa juga, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi jangan kita salah membuat na ikhlason na boratan deh. Na manigor dapat na ikhlas. Anak-anak kita ini ikut mereka sholat Jumat, managilong na ikhlas po doon karena Allah, karena ijajang, karena mabiyar di ayat niya hunadakpor idibin na doon dia sumbay. Awalnya memang begitu, awalnya dipaksa-paksa, lama-lama terbiasa, itulah ikhlas. Anggo dipikir kon marjikir hadis sumbayang, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, ditambah dope tahlil, ibagot sosak, nah tidak mendapat ikhlas kecuali dipaksa, terbiasa. Subuh memang berat, ngalinyari itu ibagot mari di waktu subuh jam 4 berat. Awalnya dipaksa, tapi lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa, datanglah ikhlas. Makanya indah ngomong membuat ikhlas harus dibiasakan. Tapi apabila kita beramal, tujuan kita dunia, ilahi Tuhan yang dikasih Allah. Mangkana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang beramal ingin mendapatkan balasan di dunia, Allah akan memberikannya baik berupa perhiasan. Dia tidak akan dirugikan dari amalnya. Mendapat dari dunia tujuan kita bisa.
Tapi di ayat selanjutnya Allah jelaskan, ulaika alladzina laisa lahum bil akhirah illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Kalau kita beramal hanya dunia-dunia, yang kita dapatkan di akhirat tidak ada kecuali nar, kecuali neraka. Kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Oleh karena itu kaum muslimin, di ujung khutbah ini, marilah kita berusaha beramal dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapat hasil yang memuaskan. Perlu kita ingat, ada perkataan Sayyidina Ali, pendukung Sayyidina Ali, babereni Nabi, istri suami daripada Fatimah, adong nia opat tandani amal ria, berarti na ikhlas. Pertama tandani amal ria pondok Sayyidina Ali bukan hadis, bukan firman. Nah pertama bulan adong mangidana sianyang lalai, ibaratnya sumbayang adong semangat Allah, sami Allah, Allah bahkan nawanyang garu sana garu sini, tengok sana tengok sini, nadong mangidana. Tapi buadong mangidana, ini yang kedua, tandani amal ria. Kalau ada orang melihat sangat tangkas, sangat tidak sibukna, sangat husukna, semua ada yang menyurit pun waktu subuh. Hadis Fatihah ayatnya inna aktuina kala kausardo. Pala adong mangidana isi dulang nero martunjuk. Anggoy hadis Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la. Butimo tahu tu tahu ngai ada ayatnya najwa manyurikon. Kaya ni sinang dulang ni manyurikon men. Kalau ada orang sangat. Ini nomor dua. Yang ketiga tanda amal ria kata Sayyidina Ali, udah dipuji menaik amalnya. Udah dong memujinya. Boleh nak butang nak ajan suci. Olo bang biarlah. Wah, tangis tu. Semua ada aku masuk, dua aku masuk. Kalau potongan cowok naik apa rusuh mah ajan tadi. Meningkat amal kalau dipuji. Yang terakhir nomor 4 kata Sayyidina Ali tanda amal ria, mudah dicela, mudah disalah, mudah dikritik, anggoy naro ya deh. Opung kaliku patuloy dolo hayang alas solah na itu lambay hanamene dah lah na hayang alas solah ni bado surido pandokon na po oro po kung sada awgi guys doon ginong manyalahon artinya budaya salahon goyak rawaniya berarti tanda amal ria itu. Kalau ada orang mengkritik sehat, kita berterima kasih. Siapa lagi yang menyalahkan kita? Siapa lagi yang membetulkan ilmu kita? Semua ada kamar sahabat guru pondok, semua ada kamar sahabat. Berarti ustaz yang bakal lumpas dari desa kalau hukum. Buktinya satu pun tahu larang sahabat yang masalah hukum. Anggoy baik pertemuan atau global itu masuk di naro ya deh ambil adok farmasawan di masuk. Maka oleh karena itu inilah siapa lagi yang merubah kita kalau tidak kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib keadaan sesuatu kaum itu kecuali kita melakukan usaha dan ikhtiar untuk merubah keadaan kita sendiri. Mudah-mudahan khutbah yang sederhana ini dapat kita menjadi motivasi kepada kita agar kita dapat berusaha berikhtiar untuk melaksanakan amal dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dinil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa nusalli wa nusallimu ala rasulil nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.